Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Rusmayanti dengan NIM 2018121036, semester 5, mata kuliah Sejarah Matematika, dosen pengampu Eka Fitri Puspasari, Magister Pendidikan, Universitas PGRI Palembang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peninggalan Pitagoras. Nah, salah satunya adalah teorema Pitagoras. Sebelum memasuki materi, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari teorema. Teorema adalah suatu pernyataan yang bisa dibuktikan kesahihannya atau kebenarannya. Rumus adalah representasi matematis dari suatu teorema. Apa itu teorema Pitagoras? Teorema Pitagoras adalah suatu pernyataan mengenai relasi atau hubungan sisi-sisi dalam segitiga siku-siku. Misalkan kita diberikan sebuah segitiga siku-siku sebagai berikut. Teorema Pitagoras mengatakan bahwa dalam suatu segitiga siku-siku, jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang saling tegak lurus sama dengan kuadrat dari sisi miringnya. Secara, kita bisa bilang bahwa untuk segitiga siku-siku, seperti pada gambar di atas, persamaan ini berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ada sebuah rahasia dari teorema Pitagoras. Nah, ada beberapa cerita menarik di balik sebuah teorema sederhana yang membangun peradaban kali ini. Ternyata, satu, bukan Pitagoras yang pertama kali menemukan perhitungan ini. Yang kedua, teorema Pitagoras yang kita ketahui sekarang berbeda dengan pernyataan teorema Pitagoras ketika Pitagoras hidup pada zaman Yunani kuno. Nah, pada slide berikutnya akan dikulik seluk-beluknya bagaimana teorema ini bisa dinamai Pitagoras. Bagaimana pula perkembangannya dari awal hingga versi yang kita sering pakai di masa sekarang ini. Selanjutnya adalah sejarah teorema Pitagoras. Gimana ceritanya teorema ini dinamakan Pitagoras? Kita kenalan dulu dengan sosok Pitagoras. Pitagoras dilahirkan di sebuah pulau bernama Samos, sebuah pulau di Yunani pada tahun 570 sebelum Masehi. Selama hidupnya dia suka berkelana ke berbagai macam tempat seperti Mesir dan Babilonia. Selama perjalanannya, dia mengumpulkan ilmu dari peradaban tempat dia berkunjung. Kemudian, dia mulai menetap di Kronate, Italia. Disinilah Pitagoras mendirikan suatu gerakan atau sekolah bernama Pitagoren. Di sekolahnya ini, Pitagoras mengajarkan para pengikutnya bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta bisa dinyatakan dalam bilangan-bilangan. Karena itu, Pitagoras dan para pengikutnya sangat memuja angka dan rasio-rasio yang bisa dinyatakan dengan bilangan tersebut. Di sekolah yang dia dirikan ini, dia mulai mengutak-atik ilmu yang dia kumpulkan saat dia berkelana. Salah satunya adalah pengetahuan tentang relasi antar sisi-sisi segitiga siku-siku. Berdasarkan catatan sejarahnya, orang-orang di peradaban Babilonia, Mesir, India, bahkan Cina kuno ternyata sudah memiliki pemahaman tentang relasi antar sisi-sisi segitiga siku-siku beberapa ribu tahun sebelum Pitagoras lahir. Salah satu bukti sejarah adalah tablet milik peradaban Babilonia. Pada tablet ini tertulis banyak kombinasi 3 angka yang memenuhi syarat teorema Pitagoras, atau sekarang ini kita sebut juga sebagai Pythagorean triple. Coba pikir, gimana caranya peradaban kuno bisa membangun bangunan seperti piramida kalau bukan pakai pengetahuan relasi antara sisi-sisi segitiga siku-siku. Nah, ini merupakan gambar-gambar dari bangunan atau piramida. Terus kenapa malah Pitagoras yang mendapatkan penghargaan dan namanya dipakai untuk menamai perhitungan relasi antar segitiga siku-siku?
Pythagoras mendapat kredit atau penghargaan atas teorema ini karena dia dianggap sebagai orang yang membawa pengetahuan tersebut ke peradaban Yunani yang selanjutnya menjadi pusat ilmu pengetahuan pada zamannya. Pythagoras juga diusung sebagai yang pertama kali berhasil mendokumentasikan serta membuktikan teorema ini secara sistematis. Saking senangnya dia ketika berhasil membuktikan perhitungan ini, menurut legenda, Pythagoras sampai mengorbankan 100 ekor sapi. Sejak saat itu, pengetahuan relasi antar sisi-sisi segitiga siku-siku disebut sebagai teorema Pythagoras. Selanjutnya adalah pembuktian teorema Pythagoras modern. Nah, sekarang sudah tahu kan kenapa teorema ini dinamakan Pythagoras? Kita bisa lanjut bahas perkembangan teorema ini. Seperti yang di atas, teorema Pythagoras A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat yang sering kita pakai sekarang. Berbeda dengan perhitungan kita digunakan oleh orang-orang di peradaban kuno atau ketika Pythagoras berhasil membuktikannya. Tapi, biar kita bisa melihat konstruknya, sebaiknya kita mulai dulu dengan membuktikan teorema Pythagoras versi modern. Misalkan kita punya gambar seperti berikut. Maksud dari gambar ini adalah kita diberikan 4 segitiga siku-siku yang identik, di mana keempat segitiga siku-siku tersebut disusun sedemikian rupa sehingga membentuk suatu persegi besar dengan sisi A plus B dengan sebuah persegi putih dengan sisi C di dalam persegi besar tersebut. Sekarang kita ingin mengatur letak segitiga siku-sikunya sedemikian sehingga kita mendapatkan dua buah persegi dengan sisi A dan sisi B. Caranya adalah kita geser segitiga siku-siku berwarna hijau tua dan kanan bawah ke kiri atas sehingga dia menempel segitiga siku-siku berwarna biru muda. Kemudian kita geser pula segitiga siku-siku berwarna biru tua dari kiri ke kanan dan segitiga siku-siku berwarna hijau muda dari atas ke bawah sedemikian rupa hingga keduanya saling menempel. Dari proses tersebut kita mendapatkan gambar sebagai berikut. Supaya melihatnya lebih enak, coba kita bandingkan kedua gambar persegi di atas menjadi seperti ini. Di gambar gabungan kedua persegi di atas, terlihat bahwa kita hanya menggeser segitiga siku-siku berwarna biru tua, hijau tua, dan hijau muda. Itu berarti luas persegi luar dengan sisi A tambah B, baik sebelum maupun sesudah pergeseran segitiga siku-siku adalah sama besar. Secara matematis, kita bisa bilang bahwa luas segitiga sesudah sama dengan luas segitiga sebelum. A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 4 luas segitiga sama dengan C kuadrat ditambah 4 luas segitiga. Kurungkan kedua ruas persamaan di atas dengan 4 luas segitiga, kita dapat A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Pembuktian yang kita lakukan di atas sebenarnya berasal dari gagasan Pythagoras sendiri. Pembuktiannya sangat sederhana dan elegan. Selanjutnya kita membahas tentang teorema awal Pythagoras. Sekarang kita masuk dalam melihat kontraksnya dengan teorema Pythagoras versi awal. Pada versi modern, kita biasanya menafsirkan teorema Pythagoras sebagai relasi antar panjang dari sisi-sisi segitiga siku-siku. Namun, interpretasi teorema Pythagoras yang sekarang ini sebenarnya agak berbeda dengan interpretasi teorema Pythagoras oleh Pythagoras sendiri semasa dia hidup. Pythagoras menafsirkan teorema ini sebagai relasi antar luas persegi atau bujur sangkar yang berbentuk di setiap sisi-sisi segitiga siku-siku. Gambarnya kira-kira seperti ini. Jadi,
Pernyataan teorema Pitagoras berdasarkan interpretasi Pitagoras adalah sebagai berikut. Dalam suatu segitiga siku-siku, jumlah luas dari masing-masing persegi yang berbentuk dari sisi-sisi yang saling tegak lurus sama dengan luas dari persegi yang terbentuk dari sisi miringnya. Secara sistematis, dalam suatu segitiga siku-siku, seperti gambar yang kedua, persamaan ini berlaku QA tambah QB sama dengan QC. Pernyataan matematis ini pertama kali dinyatakan oleh Euclid, seorang matematikawan Yunani kuno yang terkenal dengan bukunya berjudul The Elements. Jadi matematikawan zaman Yunani kuno seperti Euclid tidak melihat teorema Pitagoras ini sebagai relasi antar panjang dari setiap sisi-sisi segitiga siku-siku, tetapi sebagai relasi antar luas dari persegi yang terbentuk di setiap sisi-sisi segitiga siku-siku. Gimana teorema Pitagoras bisa berkembang seperti sekarang? Kok bisa teorema Pitagoras versi awal yang menggunakan relasi antar luas persegi berubah menjadi versi modern yang menggunakan relasi antar panjang dalam segitiga siku-siku? Jawabannya adalah peristiwa yang dikenal dengan dilema akar 2 yang diduga ditemukan oleh seseorang bernama Hippasus, salah satu pengikut Pitagoras. Pada tahun sekitar 500 sebelum Masehi, dia berhasil menunjukkan bahwa tidak ada bilangan rasional yang jika dikuadratkan maka hasilnya sama dengan 2. Ingat, pada zaman itu, para matematikawan belum mengenal konsep bilangan irasional. Mereka cuma taunya bilangan rasional aja. Dia menemukan hasil ini ketika dia menerapkan teorema Pitagoras untuk mencari rasio antar sisi miring dan sisi alas dari suatu segitiga siku-siku sama kaki. Ketika dia berusaha melakukan hal ini, dia menemukan bahwa mustahil untuk menyatakan kuadrat dari rasio antar sisi miring dan sisi alas dari suatu segitiga siku-siku sama kaki yang hasilnya sama dengan 2. Maksudnya apa sih? Coba deh kita jabarkan secara matematis. Kita punya premis, tidak ada bilangan rasional A per B yang memenuhi A per B akar 2 sama dengan 2. Gimana cara buktiinnya? Yang pertama, asumsikan bahwa A dan B adalah bilangan bulat. Yang kedua, asumsikan juga bahwa A dan B tidak memiliki faktor persekutuan atau kelipatan yang sama supaya pecahan A per B merupakan pecahan dalam bentuk yang paling sederhana untuk memenuhi persamaan di atas. Yang kedua, dengan manipulasi aljabar. Yang ketiga, dari basis terakhir kita tahu kalau A kuadrat pasti bilangan genap. Yang keempat, karena A kuadrat adalah bilangan genap atau bilangan yang habis dibagi 2, maka A harus berupa bilangan genap juga. Yang kelima, karena A bilangan genap, kita harus buat A sama dengan 2C. Penemuan Hippasus ini ternyata sangat mengejutkan pengikut Pitagoras, karena ini bertentangan dengan apa yang mereka yakini selama ini, yakni segalanya bisa dinyatakan dalam rasio antar dua bilangan asli. Menurut legenda, karena penemuan Hippasus ini, dia bahkan ditenggelamkan ke laut oleh para pengikut Pitagoras. Penemuan Hippasus ini juga lah yang mengawali munculnya konsep bilangan irasional, sehingga mengakibatkan perubahan pernyataan teorema Pitagoras menjadi teorema Pitagoras seperti yang kita kenal sekarang ini. Contohnya, pembuktiannya yang pertama, substitusikan A sama dengan 2C ke persamaan A kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Yang kedua, di sini terlihat kalau B kuadrat juga merupakan bilangan genap. Yang ketiga, dengan alasan yang sama seperti jelaskan di atas,
kita simpulkan bahwa B juga merupakan bilangan genap, katakanlah B sama dengan 2D. Karena A sama dengan 2C dan B sama dengan 2D, terlihat bahwa A dan B memiliki faktor persekutuan yaitu 2. Ini bertentangan dengan asumsi di awal karena A dan B tidak memiliki faktor persekutuan. Kesimpulannya, tidak ada bilangan rasional A per B yang memenuhi persamaan A per B kuadrat sama dengan 2. Hasilnya adalah terbukti. Terima kasih. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih.